Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Melia Yualdira dari kelompok 2. Dan saya Angel Tika dari kelompok 2. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Pengertian secara umum, negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada pula pengertian dari beberapa para ahli. Menurut Profesor Sunarko, negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya. Kemudian, menurut Roger F. Suleo, negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggara negara terdapat 3 sifat. Yang pertama, bersifat memaksa, yaitu memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut. Dan yang ketiga, bersifat totalitas. Negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian. Unsur-unsur negara. Suatu negara memiliki beberapa unsur yang membentuknya menjadi satu kesatuan secara utuh. Setiap unsur di dalam negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur, maka suatu negara tidak akan sempurna. Adapun beberapa unsur negara. Yang pertama, wilayah. Wilayah merupakan suatu daerah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia serta menjadi batas teritorial suatu kedaulatan. Wilayah ini meliputi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Yang kedua, penduduk atau rakyat adalah orang-orang yang menetap pada suatu tempat dalam periode waktu yang cukup lama. Rakyat merupakan unsur penting dalam suatu negara, dan negara hanya dapat terbentuk bila ada kesepakatan para penduduknya. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat adalah suatu lembaga dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Suatu negara belum sempurna bila belum ada pengakuan dari negara lainnya. Adanya pengakuan dari negara-negara lain akan membantu suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Fungsi negara. Pada dasarnya, fungsi negara adalah sebagai lembaga yang mewujudkan cita-cita masyarakat di negara tersebut. Fungsi negara yang pertama, ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, kegiatan para warga negara dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam hal ini, pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keadilan. Negara harus menjamin keadilan sosial bagi setiap warganya yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan di suatu negara. Tujuan negara. Pembentukan suatu negara tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Miriam Budiarjo, tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bagi negara Indonesia sendiri, tujuan pembentukan negara telah
disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Tujuan negara Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, turut berpartisipasi melaksanakan ketertiban dunia. Bentuk-bentuk negara. Saat ini ada dua bentuk negara yang diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan, suatu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi, segala masalah dalam negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana tanpa memiliki kewenangan. Sedangkan sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur kebutuhan dan berbagai peraturan tertentu. Contoh negara yang menganut negara kesatuan adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Italia, Belanda, Kamboja, dan sebagainya. Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat, suatu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Bentuk negara serikat juga dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal merupakan pemerintahan yang mengatur berbagai kepentingan bersama setiap anggota negara bagian, misal komunikasi, mata uang, pertahanan, dan hubungan internasional. Sedangkan pemerintahan negara bagian adalah wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal. Contoh negara yang menganut negara serikat adalah Argentina, Austria, Amerika Serikat, Brazil, dan lainnya. Pengertian secara umum agama. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau secara disingkat dengan KBBI, merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Jika diartikan secara etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta yang bermakna suatu tradisi atau tidak kacau karena berasal dari nol dan agama. Agama juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu yang baik dan benar. Tujuan agama. Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa, guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Lebih lanjut lagi, agama dapat menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika manusia mati kelak. Fungsi agama. Agama ada di Indonesia bukan tanpa fungsi tertentu. Beberapa fungsi dari eksistensi agama di dunia ini adalah mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia lain, mampu memberikan rasa kekitakan
yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Mampu berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Mampu dijadikan sebagai sumber pedoman dalam berkehidupan, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup, dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Menentukan suatu tuntutan mengenai prinsip yang salah dan benar, menjadikan pedoman untuk dapat mengungkap suatu kebenaran. Unsur-unsur agama. Menurut seorang ahli bernama Calhoun Keller Inlet, agama terdiri dari beberapa elemen pokok, yaitu adanya suatu unsur berupa kepercayaan terhadap agama yang menjadi prinsip dan mengandung suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Adanya simbol dari sebuah agama yang menjadi identitas. Adanya praktik dalam keagamaan yang menjadi suatu bentuk konkret bahwa adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan adanya hubungan antar umat beragama. Adanya pengalaman keagamaan, baik itu berbentuk pengalaman yang diyakini penganutnya ataupun secara pribadi. Adanya umat yang beragama, yaitu masing-masing penganut agama yang bersangkutan. Jenis-jenis agama. Beberapa ahli dan ilmuwan telah banyak melakukan penelitian dan mempelajari tentang pembagian agama. Kemudian membagi agama menjadi 3 kategori. Pertama, agama dunia, di mana istilah ini mengacu pada agama yang sifatnya internasional dan transkultural. Kedua, agama pribumi, yang mengacu pada hal-hal yang bersifat lebih kecil, misalnya berdasarkan budaya tertentu di masyarakat ataupun berdasarkan kelompok agama tertentu. Dan yang ketiga, gerakan agama baru, di mana bentuk dan jenis agama yang satu ini baru dikembangkan oleh para ahli dan pemikir. Cara beragama. Berdasarkan cara beragama dapat diketahui beberapa hal, yaitu 1. Tradisional. Artinya seseorang akan beragama berdasarkan suatu tradisi yang mengikuti tradisi dari nenek moyang ataupun leluhurnya. Pemeluk agama jenis ini biasanya akan lebih kuat dalam beragama dan sulit menerima hal-hal baru. Yang kedua, formal. Artinya seseorang beragama dengan dasar formalitas yang berlaku dalam lingkungannya. Cara ini biasanya akan mengikuti cara beragama dari orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan berpengaruh di masyarakat. Sebagian orang yang menganut cara beragama ini biasanya mempunyai minat untuk dapat meningkatkan ilmu dan amalan keagamaannya berdasarkan hal yang mudah dan nampak. 3. Rasional. Artinya seseorang akan beragama berdasarkan pada akal dan rasio yang dipunyainya. Maka dari itu, mereka akan selalu berusaha untuk menghayati dan memahami ajaran dalam agamanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Orang-orang yang menganut cara beragama ini dapat berasal dari penganut cara beragama tradisional, formal, atau bahkan ateis atau orang yang tidak beragama sekalipun. Yang keempat, metode pendahuluan. Artinya, seseorang akan beragama dengan cara menggunakan akal dan perasaan yang berada dikendalikan oleh wahyu. Mereka akan selalu menimba ilmu terlebih dahulu pada orang yang dianggap ahli oleh mereka dalam suatu ilmu agama dan memegang teguh ajaran yang bersifat asli seperti halnya para ulama yang meyakini agama Islam dari Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantaranya tadi. Agama di Indonesia. Terdapat 6 macam agama yang diakui dan dianut di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu.
Selain ke-6 agama tadi, masih ada beberapa penganut agama lain yang ada di Indonesia, seperti agama Yahudi, agama Saintologi, dan Raelianisme, yang jumlahnya tidak sebanyak 6 agama sebelumnya. Warga negara. Warga negara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Artinya, seorang warga negara memiliki hubungan kuat dengan tanah air dan undang-undang negaranya, meskipun orang tersebut berada di luar negeri dan terikat dengan ketentuan hukum internasional. Secara hukum, menurut Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 26 Ayat 1 tentang kewarganegaraan, pengertian warga negara Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli suatu negara. Contoh Indonesia. Terdapat suku Batak, Jawa, Papua, Minang yang merupakan etnis keturunan sejak lahir yang merupakan warga negara Indonesia. Kemudian warga negara keturunan atau friendling, yaitu suku bangsa yang bukan asli Indonesia. Contohnya bangsa Eropa, Tiongkok, India, dan lainnya yang disahkan secara undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Ada pula pengertian warga negara menurut para ahli. Yang pertama ada A.S. Hikam. Menurut A.S. Hikam, pengertian warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Yang kedua, Kuarniatmanto S. Menurut Kuarniatmanto S, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Yang ketiga, Clausewalsik. Menurut Clausewalsik, warga negara adalah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Yang keempat, Wolhoff. Menurut Wolhoff, pengertian warga negara adalah bentuk keanggotaan dari suatu bangsa tertentu, yaitu sejumlah manusia yang memiliki ikatan satu sama lainnya karena adanya kesatuan bahasa, kehidupan sosial, budaya, serta kesadaran nasionalnya. Asas-asas kewarganegaraan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2, kewarganegaraan mempunyai asas-asas yang menjadi penentu status kewarganegaraan seseorang. Asas warga negara yang pertama, asas ius sanguinis, love of the blood, adalah aturan tentang kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan kedua orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Umumnya, negara yang menerapkan asas ius sanguinis adalah negara yang punya sejarah panjang, seperti Jerman, Tiongkok, Inggris, Belanda, dan Turki. Yang kedua, asas ius soli, love of the soil, adalah aturan mengenai kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas kepada anak-anak sesuai dengan aturan undang-undang. Negara yang menerapkan asas ius soli diantaranya Argentina, Amerika Serikat, Brazil, dan Kanada. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang mewajibkan setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja. Dan yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, di mana penerapannya telah diatur di dalam undang-undang. Namun, ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun, maka ia harus memilih satu kewarganegaraan saja. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih.